Nah, pernah gak sih kalian terpikir kok tangan kita bisa otomatis menarik saat menyentuh panci panas? Atau kenapa jantung kita berdegup kencang saat merasa gugup? Nah, itu semua adalah kerja sistem saraf, kabel-kabel ajaib di tubuh kita. Kenalkan, ini tim fisiologi kita. Secara bahasa, fisiologi sistem saraf adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang cara kerja atau fungsi mekanis, fisik, dan biokimia dari sistem saraf manusia. Kalau anatomi membahas tentang apa saja bagiannya, maka fisiologi membahas tentang bagaimana bagian-bagian tersebut bekerja. Sistem saraf sendiri merupakan jaringan komunikasi yang sangat kompleks, terdiri dari sel-sel saraf neuron yang saling terhubung untuk mengatur seluruh aktivitas tubuh, baik yang kita sadari maupun yang terjadi secara otomatis. Halo, hari ini kita bakal bedah tuntas bagaimana sistem saraf pusat kita bekerja. Dan saya akan menjelaskan bagaimana pesan-pesan kilat itu terkirim di dalam tubuh. Untuk memudahkannya, fungsinya dibagi menjadi 3 peran utama yang saling berkesinambungan. Yang pertama siklus sensorik, kedua integrasi, dan ketiga motorik. Fungsi sensorik ini adalah fungsi untuk mengumpulkan informasi dari luar maupun dalam tubuh. Cara kerjanya, indera kita seperti mata, telinga, kulit, dan lain-lain menangkap rangsangan stimulus. Contoh kerjanya seperti kulit kamu merasakan suhu dingin dari es krim. Informasi ini dikirim oleh saraf sensorik untuk menuju ke pusat saraf. Yang kedua, fungsi integrasi atau proses. Ini adalah tahap berpikir atau pengelolaan data yang terjadi di otak dan sumsum tulang belakang. Cara kerjanya, otak menerima sinyal dari saraf sensorik, menafsirkannya, lalu memutuskannya respon apa yang harus kita diambil. Contoh, otak menyadari bahwa suhunya terlalu dingin dan memutuskan agar tangan kamu segera melepaskan es tersebut atau menggunakan tisu. Yang ketiga, fungsi motorik atau output. Ini adalah tahap eksekusi atau jawaban dari perintah pusat saraf. Cara kerjanya, sinyal dikirim dari otak melalui saraf motorik menuju ke otot atau kelenjar. Contoh, otak tangan kamu bergerak berkontraksi untuk menjauhkan tangan dari sumber dingin tersebut. Yang ketiga ada fungsi tambahan, yaitu koordinasi dan homeostatis. Selain 3 fungsi utama di atas, secara fisiologis sistem saraf juga berfungsi untuk yang pertama mengatur homeostatis, seperti menjaga keseimbangan tubuh, suhu tubuh, tekanan darah, dan detak jantung agar tetap stabil. Yang kedua ada pusat kendali mental, mengatur fungsi kognitif yang tinggi seperti memori, belajar, emosi, dan kepribadian. Yang ketiga ada refleks, memberikan perlindungan instan melalui gerakan refleks tanpa harus menunggu proses berpikir panjang di otak, misalnya seperti menarik tangan saat terkena api. Baiklah, kita akan membahas sistem saraf pusat, the control center. Oke, kalau tubuh kita diibaratkan sebuah sistem komputer, siapa sih prosesor utamanya? Nah, itu tugasnya sistem saraf pusat. Terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak itu ibarat control center. Ia menerima informasi, memutuskan tindakan, lalu menyimpulkannya sebagai memori. Lalu, kalau sumsum tulang belakang, perannya apa?
Anggap saja itu jalur tol utama. Ia mengurus gerakan refleks yang sifatnya instan atau sat-set, bahkan tanpa kita perlu berpikir lama. Baiklah, kita akan membahas neuron dan sinapsis. Tapi otaknya jauh dari jempol kaki. Bagaimana cara mereka berkomunikasi sesingkat itu? Melalui neuron atau sel saraf, tubuh kita memiliki miliaran neuron. Bentuknya unik, ada dendrit untuk menerima sinyal dan akson untuk mengirimkan sinyal. Faktanya, sinyal yang dikirim ini bentuknya impuls listrik loh. Betul, dan saat antar neuron ingin berkomunikasi, mereka melewati celah kecil yang disebut dengan sinapsis. Di sana mereka saling bertukar zat kimia bernama neurotransmitter. Mirip seperti kita mengirimkan pesan instan ke grup sebelah, cepat dan tepat sasaran. Otonom vs somatik, sadar vs otomatis. Berarti, apakah kita mengontrol semua gerakan tubuh secara sadar? Ternyata tidak semuanya. Ada yang namanya sistem somatik untuk gerakan sadar, seperti saat kita berjalan atau menulis. Tapi, ada juga sistem otonom. Sistem inilah yang mengatur detak jantung saat kita sedang jatuh cinta atau gugup, serta mengatur nafas saat kita tidur. Semuanya bekerja otomatis secara mandiri tanpa perlu kita perintah. Wah, luar biasa ya. Ternyata sistem saraf kita itu kompleks namun sangat terorganisir, mulai dari koordinasi yang unik sampai refleks yang super cepat. Jadi, jangan lupa jaga kesehatan sistem saraf kita ya. Kurangi stres dan istirahat yang cukup. Sekian materi dari kami. Sampai jumpa di pembahasan materi kesehatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi.